Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Oke, video kali ini ada mobil Avanza 1300 ya. Jadi mobil ini tuh sempat overheat ya, mesinnya panas. Lalu seperti ini teman-teman jadinya nih. Coba teman-teman perhatikan air yang ada di reservoir ini ya, atau tabung cadangan ini ya, botol cadangan untuk radiator itu sudah ngegolak-golak ya teman-teman. Nah ini karena gara sempat panas mesinnya, lalu pemilik mobilnya itu tancap gas terus ya, sempat mati mesinnya, tunggu dingin, nggak cek air, nggak cek yang lain, hidup dia bawa pulang ya, dipaksa akhirnya. Jadinya seperti itu teman-teman. Jadi kasus di mobil ini seperti ini. Ini masalahnya mobil ini sampai begini itu ya teman-teman, karena ada kerusakan pada internal mesin. Nah sekarang supaya lebih jelas kita lihat di sini menggunakan botol aqua ya. Coba teman-teman perhatikan, lihat air ini. Nah lihat ya, itu gelembung itu ada udara ya. Jadi kalau sudah kayak begini teman-teman ya, mesin harus dibongkar separuh ya, atau turun setengah mesin. Nanti sebentar kita akan lihat ya, kenapa atau dari mana nih asal si udara ini ya, gelembung ini. Biar lebih detailnya nanti sebentar saya kasih lihat ya. Jadi kalau sudah begini kondisinya harus turun setengah mesin ya. Kita akan cek di bagian packing, cylinder head sama cylinder headnya ya, kita akan cek sekalian ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa bantu subscribe ya Rayu di channel, dan kita akan berbagi hal-hal yang positif untuk edukasi ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lihat saja ya. Jadi saya bongkar mesinnya, kita lihat supaya lebih detail ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya jelaskan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di awal tadi itu kan ada air yang bergelembung ya teman-teman. Dari mana tuh asal air yang bergelembung ya? Keluar dari selang yang menuju ke reservoir ya, untuk cadangan air radiator. Nah dari sini teman-teman, ini kan mesin udah saya bongkar ya, sudah saya turunin separuh mesin ya. Oke, jadi di sini tuh sudah ketemu blok mesin ya. Ini piston 1 2 3 4 ya. Oke, kemudian di sini kan ada packingnya. Nah ini packingnya. Nah jadi setelah packing ini ada cylinder head atasnya ya, cylinder kop nih. Ini ya, jadi ini sebelum ketemu dengan blok mesin langsung ada packing ya, packing cylinder kopnya. Oke, nah jadi teman-teman lihat di sini ya, di sini kan ada banyak lubang-lubang nih. Ini lubang-lubang ya, ini lubang untuk jalur air. Nah, ini air semua yang agak-agak kekuning-kuningan ini ya, air. Nah ini untuk jalur oli. Nah jadi kenapa sampai seperti itu ya, karena di sini itu kan nanti akan ada kompresi ya. Jadi ada kompresinya, sehingga pada saat piston yang tadinya ada di TMB titik mati bawah ini ya, mau menuju ke TMA titik mati atas, kemudian nanti ada kayak mampet ya, dia kan akan kepampet dulu sebelum meledak ya, terjadi pembakaran ya. Tentu saja klep harus menutup dulu ya. Kalau misalnya terjadi pembakaran di nomor 4, nomor 1, nomor 3 atau nomor 2 ya, maka di sini klep akan menutup dulu ya, piston akan bergerak naik, baru akan menghasilkan kompresi kan. Nah akhirnya disebabkan karena mesin itu terlalu panas berlebihan, ini packing ini jadi rusak nih teman-teman, jebol ya. Jadi udara yang dihasilkan dari sini atau tekanan kompresi yang dihasilkan ya akan lolos ya, lolos masuk ke saluran air sini ya, saluran air pokoknya lah. Dia kalau nggak jebolnya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sana ya, atau di ujung tuh, dia akan menekan ke jalur air ya, sehingga di sini harus, tadinya nggak boleh ada udara jadi ada udara.
Ya, di sini ada udara, sini ada udara, ya kan, ketekan, akhirnya keluarlah udara masuk ke reservoir atau ke balik ke radiator. Ya, yang lebih parahnya lagi kalau sampai dia sudah jebol, ya di sini air itu nyebrang nanti bisa masuk ke sini, ya kayak gini ya. Ini air masuk nih ke sini ke ruang bakar ya, karena packing ini jebol. Paham ya teman-teman ya. Jadi itulah resikonya kalau kita sampai panas mesin itu overheat, kita cuekin ya kan, kita nggak mau ngecek, nggak mau tune up, nggak mau servis mobil kita, akhirnya jadi seperti itu kan. Jadi dari sini, jadi langkahnya untuk perbaikan harus turun setengah mesin. Kemudian kita harus mengecek juga ini ya, cylinder head ini nggak boleh miring. Kalau yang parah itu sampai melengkung, ini melengkung ya, ini nggak boleh melengkung, karena ini melengkung walaupun diganti packing tetap aja bocor ya, lubang-lubang ini kan nih. Jadi ketika kompresi ada di sini, lolos sedikit aja ada celah, maka udara yang dihasilkan itu akan lolos. Tergantung kalau dia ke arah air, maka di reservoir akan keluar seperti pada video awal ini ya. Nah, kalau dia masuk ke ruang berhubungan dengan oli ya, maka itu pun sama ya. Bahkan lebih parahnya lagi, air bercampur dengan oli teman-teman itu ya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya buat teman-teman. Jadi poinnya pada video kali ini, ayo tetap rawat kendaraan kita. Kalau teman-teman yang ngalami masalah yang sama, berarti kita langkahnya harus nurunin setengah mesin ya, mengganti packing yang baru. Kemudian nanti pada saat ganti packing ya, di sini jangan pakai lem ya. Jadi packing baru misalnya nih, ini pasangkan, jangan pakai lem ya, pakainya gemuk aja ya, pakai fat gemuk tipis-tipis aja. Kemudian saat turun mesin begini juga dicek semua bagian mesin, piston ya kan, dicek semua supaya kerjaannya enggak dua kali, apa yang rusak sekalian diganti teman-teman, seperti itu. Lalu cari tahu sumber permasalahan kenapa sampai mesin itu panas, misalnya radiatornya bocor ya, sehingga memicu terjadi kerusakan seperti ini ya. Jangan nanti sudah diganti packing, sumber masalahnya masih tetap sama, akan terulang lagi. Jadi cari tahu sumbernya, radiator misalnya bocor, enggak ganti atau perbaiki. Water pump bocor, ganti atau perbaiki, ganti ya. Water pump jangan diperbaiki, diganti saja, lebih aman tuh. Atau selang-selang ada yang bocor. Intinya masalah panas mesin itu ya harus diatasi supaya tidak terulang lagi teman-teman. Paham ya teman-teman ya. Oke, demikian video kali ini, kita berbagi aja untuk menambah wawasan buat teman-teman semuanya ya. Semoga kita semuanya makin mengerti, makin paham mengenai mobil ya, mesin mobil, supaya kita tahu mencegahnya kalau terjadi sesuatu pada mobil kita teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe ya, nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam otomotif dan salam sukses teman-teman, bye.